Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat petang dan salam untuk kita semuanya. Hari ini kita akan memasuki persekutuan doa masa Pentakosta yang kedua. Di tengah-tengah kita masih terus mengadakan ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan kita di rumah masing-masing. Saya percaya dan selalu ada harapan di tengah seluruh kegiatan gerejawi kita di rumah, tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan dan pemaknaan kita akan penghayatan terhadap kehidupan bergereja tidak akan pernah menghilangkan cara kita untuk menghayati tentang hakikat kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akan lebih jauh mendengarkan sabda Tuhan, saya akan mengajak kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menjadi sumber pertolongan kami, sumber kebijaksanaan, sumber kebenaran dan sumber sukacita. Kami bersama-sama datang kepadamu di tengah kami mengadakan persekutuan doa masa Pentakosta yang kedua. Kami mohon berkat Tuhan, Tuhan sertai kami. Sehingga dengan kasih-Mu kami dimampukan untuk mengalami sebuah kekuatan dan keteguhan melalui sabda yang akan kami dengarkan. Tambahkan kami roh kebijaksanaan dan hikmat Allah, sehingga firman-Mu ini tidak akan berlalu begitu saja. Kami siap mendengarkan dan kami sambut sabda-Mu dengan ungkapan syukur di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan akan kita dengarkan dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang beginilah sabda Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita di persekutuan doa Pentakosta yang kedua adalah bebas dari rasa takut dengan mengandalkan Tuhan. Takut
Pernahkah saudara mengalami perasaan yang demikian? Rasa takut, saudara-saudara, saya percaya kita semua pernah mengalaminya. Takut seringkali menghampiri kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kebutuhan hidup amat berat, saudara, kita bisa takut. Ketika sakit tidak kunjung sembuh, kita takut. Ketika kita tinggal seorang diri, kita takut. Karena tidak ada teman. Bahkan apa-apa kita lakukan sendiri. Ketika kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan harapan, kita juga punya perasaan takut. Ketika pandemi corona tidak kunjung berakhir, tetapi justru kita melihat akhir-akhir ini malah semakin banyak mereka yang terdampak, mereka yang menjadi korban. Kita pun juga punya perasaan yang takut. Ketika seseorang mengalami takut, apa dampaknya? Ia, saudara-saudara, mengalami sebuah reaksi. Yang pertama tentunya bisa saja orang yang mengalami ketakutan itu jantungnya lalu berdegup sangat kencang. Ketika takut lalu kemudian seseorang bisa perutnya menjadi mual. Ketika takut ia kemudian menjadi stres. Saudara-saudara, bahkan ketika takut seseorang bisa saja lalu kemudian enggan untuk melakukan aktivitas apapun. Belum lagi dengan permasalahan-permasalahan lain yang menghimpit dan seringkali menjadikan seseorang itu menjadi takut. Apa sebenarnya takut? Takut, saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan ngeri, saudara. Perasaan gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Dan dampak dari perasaan yang demikian itu akan muncul rasa gelisah. Ia akan muncul rasa khawatir. Dan tentunya ketika gelisah, ketika khawatir, ketika bimbang, bermunculan di tengah hati kita, pikiran kita, semakin besar pula kita akan berat untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya sang pemazmur di dalam bacaan kita tadi mengingatkan bagaimana kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih Allah untuk menjadi milik Tuhan. Jadi kalau kita ini adalah umat Allah yang menjadi milik Tuhan, tentunya sebagai umat kepunyaannya, ia tidak membiarkan hidup kita berjalan sendirian. Ia melihat bagaimana ia menilik dan memperhatikan kita. Segala yang kita kerjakan, segala yang kita perbuat tidak pernah lepas dari perhatian Allah kepada kita. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu turut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan pemazmur, saudara-saudara, mengungkapkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan kepada manusia itu luar biasa, saudara. Kata pemazmur di sana, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15.
Nah, sungguh saudara, apa yang dilakukan Tuhan itu memang begitu luar biasa, penuh perhatian. Tetapi apakah perhatian Tuhan itu ditanggapi oleh manusia? Di sini sebenarnya letak persoalan manusia. Bagaimana ketakutan, bagaimana kecemasan itu terjadi karena manusia itu tidak merasakan kehadiran Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Manusia kerap mencari alternatif untuk supaya bisa mengatasi masalah di dalam hidupnya. Di dalam bacaan tadi sang pemazmur juga menceritakan saudara bagaimana manusia melupakan Allah dengan mencari peneguhan alternatif bagi dirinya. Ya. Di sana digambarkan bagaimana pemazmur memberikan contoh seekor kuda. Bagaimana kekuatan seekor kuda itu ya, yang sangat diandalkan, tetapi toh semuanya menjadi sia-sia saudara. Atau mungkin saudara dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga sering ya, mencari alternatif lain, seperti halnya kita mencari hiburan saudara. Ya, mencari hiburan, pergi keluar rumah karena merasa diri kita itu sendirian. Ya, sepi gitu. Dan ketika kita penat gitu, kita mencari teman, mencari sahabat untuk dapat kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada orang lain. Tetapi toh semuanya itu menjadi sia-sia, saudara. Bukan berarti tidak baik, tetapi tidak cukup hanya sebatas kita mengungkapkan kepada orang lain. Nah, tentunya saudara-saudara, bagaimanapun yang kita lakukan dengan ketika seseorang mencari hiburan, ia mencari pelampiasan, ia mencari sahabat, teman untuk bisa mengungkapkan pergumulan kita sehingga mengurangi rasa takut kita, tentunya ia bisa menolong, tetapi sifatnya menjadi sangat sementara. Mengapa? Karena di dalam bacaan kita rupa-rupanya sang pemazmur menyadari hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Tuhan yang mampu menolong kita. Nah, sekarang persoalannya bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Nah, saudara-saudara, pemazmur mengatakan di sana di ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Jadi memahami ungkapan pemazmur ini, mereka yang berharap akan kasih setianya. Ini dapatlah kita bayangkan seperti orang yang nyaris tenggelam, saudara. Ketika seseorang itu akan mengalami fenomena ia tenggelam, ia tidak mampu lagi berenang, yang ia bisa lakukan adalah bagaimana ia berserah dan mengandalkan harapannya itu kepada Sang penolongnya. Dan ketika ia ditolong, lalu kemudian ia menyerahkan semua kepada sang penolong itu untuk melakukan apapun. Bahkan orang yang tenggelam ini lalu kemudian ia diminta untuk diam. Tidak boleh bergerak, karena kalau semakin bergerak ia akan semakin berat dan semakin tenggelam. Sehingga yang bisa ia lakukan adalah berdiam diri dan menyerahkan semuanya itu kepada yang menolongnya. Nah, saudara-saudara, begitulah yang mestinya terjadi di dalam hidup kita. Di tengah perjalanan hidup kita itu berserah kepada Tuhan yang empunya kehidupan itu menjadi jalan keluar, menjadi solusi yang tepat untuk bisa menghindari kita dari segala ketakutan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun kenyataannya di zaman sekarang ini, ya, orang yang benar-benar takut akan Tuhan itu mungkin tidak banyak. Di kalangan orang Kristen, ya, ada kecenderungan untuk mengesampingkan Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Takutnya itu saudara-saudara hanya berkisar sekitar 1 sampai 2 jam. Saat hari Minggu di tengah-tengah ibadah. Itu pun kadang-kala kita tidak takut kepada Tuhan. Ya. Misalnya saja ketika kita beribadah, mendengarkan firman, ya, hati, pikiran, mata kita tidak tertuju kepada firman Tuhan. Tetapi justru malah kita sibuk untuk memperhatikan handphone kita. Kita sibuk untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita dalam satu ruang ibadah. Bahkan tidak sedikit lalu kemudian kita sibuk untuk membicarakan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi takutnya itu hanya 1 sampai 2 jam saja. Dan setelah itu di luar sana saudara, kita sering hidup seperti manusia yang bebas saudara. Merdeka, mempunyai hak, mempunyai kuasa atas diri kita. Bahkan kita menindas dan memperlakukan orang lain tanpa ada rasa takut kepada Tuhan. Nah, tentunya firman Tuhan ini mengingatkan bahwa hidup kita itu tidak hanya di dunia saja. Karena yang kita jalani di dunia ini bersifat sangat sementara. Hidup kita kelak ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu ada sebuah ajakan, takutlah bahwa bukan kita kepada yang fana, tetapi bagaimana takut kita kepada yang memberi hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya melalui Mazmur 33 ayat 12 sampai yang ke-22 ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan saja yang menjadikan hidup kita menjadi kuat. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan di dalam keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan apapun, kadangkala hati kita akan mengatakan, apakah saya mampu untuk bisa mengatasi itu semua? Tetapi sabda Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita bahwa di dalam Tuhan dan menyerahkan semua apa yang menjadi pergumulan kita di dalam topangan Allah akan memberikan kekuatan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Sang Pemazmur. Sehingga kita setiap hari juga dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan yang terus menyertai kita agar kita dapat menghindari dari perasaan-perasaan takut dan terus berharap kepada Tuhan. Semua tentunya membutuhkan sebuah perjuangan. Dan perjuangan untuk dapat mengalahkan rasa takut ini pun juga banyak tantangan. Tetapi sekali lagi sabda Tuhan ini mengajak kita untuk mari kita terus mengandalkan dan bersekutu dengan Tuhan, terutama di dalam iman yang kita miliki. Karena iman kitalah yang akan menguatkan kita di dalam menghadapi setiap tembaan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami bersyukur melalui firman yang baru saja kami dengarkan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kekuatan dari Tuhan kami dapat menepis perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan cemas,
perasaan gelisah, perasaan keputusasaan yang dapat menghantui kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur melalui sabda ini kami dikuatkan bahwa di dalam setiap perjuangan kehidupan yang kami lakukan, ada Tuhan yang terus turut bekerja di dalamnya. Di tengah-tengah kami boleh mengungkapkan segala syukur melalui sabda Tuhan, kami juga menyerahkan bagi setiap pergumulan kami yang lain. Jikalau ada saudara-saudari kami yang saat ini sedang menghadapi kecemasan, kengerian, bahkan ketakutan di dalam hatinya, kiranya Tuhan juga menghibur mereka. Tuhan menguatkan hati mereka agar mereka pun juga tertopang oleh kasih Tuhan. Sehingga kehidupan yang mereka jalani kiranya dapat dihadapi dengan hati yang penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi mereka yang takut karena kondisi kesehatan, takut di dalam menghadapi ancaman ekonomi, takut di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan pun juga meneduhkan hati mereka. Tuhan topang dengan keberanian, sehingga kekuatan yang dari Tuhan inilah yang dapat membentuk hati saudara-saudari kami untuk semakin lebih tahan uji di dalam menghadapi situasi. Kami serahkan bagi mereka yang hari ini sedang sakit, Tuhan berkati. Kami serahkan bagi pergumulan-pergumulan anak-anak kami, baik yang sedang mencari sekolah, yang saat ini sedang mempersiapkan semua yang menjadi rencana tanggung jawab studi mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka semuanya. Tidak lupa kami menyerahkan tugas panggilan kami sebagai jemaat Tuhan di tengah kehidupan masyarakat. Tuhan juga berkati agar jemaat-Mu terus dapat menjadi garam dan terang di tengah kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan pelayanan juga demikian, Tuhan juga berkati jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga kami dapat mengalahkan rasa takut kami yang terutama kepada Tuhan. Sehingga kami dapat membangun cinta kasih di tengah kehidupan pelayanan kami bersama dengan jemaat yang lain. Kami serahkan pergumulan kami di tengah COVID-19 ini, tentunya kami terus mengadakan ibadah kami di rumah masing-masing. Tuhan juga berkati sehingga apa yang kami lakukan ini tidak akan kehilangan makna untuk dapat merasakan kasih Tuhan di tengah kehidupan kami bersama keluarga. Kami akan akhiri persekutuan doa yang kedua saat ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami serahkan seluruh pergumulan kami, dosa kami, dan ketidakberdayaan kami di hadapan Tuhan. Karena kesempurnaan semuanya itu hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi kekuatan kami. Di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur.